Ucap tama Bapak Jokowi hanya menggunakan bahasa Indonesia, guys. Jadi satu kehormatan untuk Indonesia menjadi tuan rumah G20 ini, dan juga Bapak Jokowi memartabatkan bahasa Indonesia di depan semua delegasi di kepala-kepala negara yang ada di dunia. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaAllah pada hari ini ya, terkait dengan G20 ya, masih lagi G20 yang masuk di hari yang kedua sebenarnya forum yang ini berlaku. Jadi dalam pembukaan yang ucap tamanya dilakukan oleh Bapak Jokowi ya, dia menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri, dan itu sangat memartabatkan Indonesia sebagai tuan rumah, dan ini didengari oleh semua pemimpin kepala-kepala negara itu. Jadi selain daripada keindahan Bali, selain daripada keramaan rakyatnya dan juga santunnya, rakyat Indonesia yang mempunyai berbilang agama, bangsa dan suku kaum, lebih dari 1.300 ya suku yang ada, dan juga lebih dari 700 bahasa yang ada di Indonesia itu. Bagaimana Indonesia itu disatukan di bawah Bhinneka Tunggal Ika dan diteruskan oleh kepimpinan presiden-presiden sebelum ini sampailah kepada Bapak Jokowi pada saat ini. Dan ini merupakan satu, kalau saya mengambil perkiraannya, satu persatuan yang cukup unik yang ada di Indonesia. Dan ini yang ditampilkan oleh Bapak Jokowi kepada seluruh kepala-kepala negara yang hadir di dalam G20 ini. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar daripada mula sampailah pada saat ini. Semua keadaan terkawal, aman, damai dan sejahtera. Dan saya punya video sebelum ini konten, Presiden Perancis sendiri guys berjalan kaki pada malam selepas dinner di JWK itu. Ini menunjukkan bahwa kepala-kepala negara dari negara luar ini sangat memahami bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negeri yang begitu aman dan damai, dan keselamatan itu begitu 200% kepercayaan mereka kepada keselamatan. Sebab itu Presiden Prancis sanggup ya, dan coba untuk berjalan kaki ya di hadapan yang lain memakai mobil, kepala negara yang lain, tetapi Presiden Prancis itu uniknya dia berjalan kaki, ingin merasai sendiri keamanan yang ada di Indonesia itu. Cuma saya tidak dapat nampak sangat di mana keberadaan Joe Biden itu. Jadi di Indonesia ini keunikannya Pancasila itu, dalam Pancasila itu dan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu dia menyatukan seluruh rakyat, tidak kira kaum, agama, bangsa dan apapun anutannya. Itu yang sangat unik yang ada di Indonesia. Jadi satu lagi pujian untuk Bapak Jokowi menjadikan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang terkenal di seluruh dunia. Oke, jom kita semak guys ucap tama daripada Bapak Jokowi ini melalui channel Business.com. Pada yang baru ketemu channel ini, boleh subscribe, tekan butang loncengnya, dan juga share, like, dan komen untuk support channel ini guys. Judulnya ialah KTT G20 dimulai, Xi Jinping dan Joe Biden duduk dekat Jokowi. Ini lagi lah. Oke, jom kita semak video ini guys. KTT G20 dimulai ya. Presiden Jokowi resmi membuka puncak acara KTT G20 di The Apurva Kempinski Nusa Dua, Bali, Selasa 15 November. Dua nama yang sangat berpengaruh di dunia, Xi Jinping dan Joe Biden, terpantau duduk dekat Presiden Joko Widodo. Di sebelah kanan Jokowi. Nasib tiada Presiden Rusia guys. Kalau ada Presiden Rusia hadir, sebab Presiden Rusia kan dia wakilkan sejak untuk menjadi kedatangannya sini. Presiden Rusia dia tidak datang ya. Jokowi terdapat Perdana Menteri India Narendra Modi. Lalu India di sebelah kiri Jokowi terdapat Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Jokowi, Modi, dan Meloni berada di titik tengah pertemuan itu karena merupakan Troika G20.
Italia merupakan presidensi G20 tahun lalu dan India akan menjadi presidensi pada tahun depan. Dalam begitu. pidatonya, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada pemimpin negara yang telah hadir dalam KTT G20 di Bali. Jokowi berharap KTT G20 dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi global serta menjadi langkah nyata pelaksanaan transisi energi ke depan. Selamat pagi. Ini guys, Bapak Jokowi menggunakan bahasa Indonesia guys di depan semua delegasi ya. KTT G20 dibuka. Wow. Cuy, macam di mahkamah pakai ditukul-tukul gitu kan. Selamat datang di Bali. Selamat datang di Indonesia. Merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Saya paham perlu momen yang paling sangat berharga dan bernilai untuk Indonesia di tahun 2022 inilah kemuncaknya mungkin ya. saya Nah, ini yang paling kita dapat duduk bersama di ruangan ini. udah berapa dengar suaranya guys? Para pemimpin yang saya hormati, dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai. Rivalitas terus menajam. Perang terjadi. Dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Oke. Ini suaranya Indonesia oke. memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, Kalau dari mula serta begini kan lebih dari suaranya. 700 bahasa daerah. Ini 700 bahasa daerah ya. Demokrasi di Indonesia berjalan dari tataran tingkat desa, pemilihan kepala desa, sampai tataran negara, pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. We have no other option. Mantap. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international Berbahasa laws Inggris juga and lah dia, kan? principle of the UN Charter consistently. Being consistently, responsible ya? means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another World War. Yang mulia, Indonesia bahasa berharap G20 Indonesia lagi ya? dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui Pandemic Fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience and Sustainability Trust,
mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerjasama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih maju dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Nah, ini yang betul nih. Berkata, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger. Recover together, recover stronger itu. Yang mulia, itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan. Selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi tertutup. Oleh karena itu dengan hormat saya mohon awak media untuk meninggalkan ruangan pertemuan. Terima kasih. Oke guys, itu acara pembukaan yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi dalam ucap tamanya. Di pembukaan itu pun guys sangat menarik ya, menggunakan apa nih, tukul, tok macam di mahkamah pula kan. Jadi ketua hakim Bapak Jokowi memulakan majelis forum KTT G20. Tapi apapun intinya di sini ya, dia menggunakan bahasa Indonesia itu yang dimartabatkan untuk diperdengarkan kepada seluruh delegasi kepala-kepala negara G20. Jadi di satu sudut yang lain juga saya memperlihatkanlah apa yang ingin disampaikan Bapak Jokowi dalam ucap tamanya itu ialah keamanan perlu ditangani dengan begitu baik dan diutamakan, dan juga dia menginginkan supaya semua negara-negara ini jika ada perbedaan itu dilakukan penyelesaiannya secara berdiskusi. Ucap tamanya ini sangat poin yang jelas karena dia ingin bawa negara Indonesia ini menjadi tuan rumah. Jadi dia ingin setiap poin-poin cadangan-cadangan ataupun keinginan Bapak Jokowi itu ingin terlaksana dengan jayanya. Seperti dalam kata-katanya tadi guys, bukan saja dia bercakap, tetapi dikotakan, dilaksanakan setiap kata-katanya itu. Itu yang paling penting. Jadi kalau dia betul menginginkan keamanan, sebenarnya itu dia telah lakukan lama, keamanan dunia global ini. Beliau ya, Bapak Jokowi telah pergi ke Ukraina, pergi ke Rusia, mengamankan negara ini ketika dalam konflik peperangan. Dan walaupun ya mereka itu suka sangat berperang, tetapi Bapak Jokowi begitu netral, begitu bersederhana, dia tidak bermusuhan dengan mana negara pun. Malahan negara Amerika Joe Biden sendiri pun datang ke G20 ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Bapak Jokowi seorang presiden dan juga pemimpin yang betul-betul jujur dalam menginginkan keamanan itu berlaku di seluruh dunia. Dan dia ini tidak memilih bulu guys. Dia tidak pilih kasih, kalau orang cakap begitu kan, tidak pilih kasih. Jadi beliau Bapak Jokowi ya seorang yang sangat-sangat amanah, bertanggung jawab. Itu yang saya boleh sampaikan ya. Bukan saya memuji ini untuk untuk secara suka-suka, tetapi ini reality yang saya reaksi setiap video yang ada Bapak Jokowi ini. Begitu corak kepemimpinannya itu merupakan kepemimpinan yang sungguh baik, yang menitik beratkan keamanan, menitik beratkan kestabilan, dan juga menitik beratkan pembangunan setiap warga yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan secara globalnya, supaya ekonomi itu dapat berkembang maju, supaya peperangan dihentikan, dan juga keamanan itu dapat untuk semua negara menikmati hidup yang lebih selesa. Jadi itu poin penting yang saya mendengar daripada ucap tama Bapak Jokowi itu. Nah, oke guys. Jadi jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan perkara ini,
bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang menarik, yang positif, yang terbaik daripada kalian. Saya mengalu-alukan dan menantikan komentar daripada kalian semua. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam saudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.